Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Arasta Mayuna Shanturi dengan NIM 255-100-600-111029 yang berasal dari kelas H. Di sini saya akan membahas terkait dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terkait dengan PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara. Jadi yang pertama itu saya akan membahas isu. Pada tahun 2021 terdapat wacana untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memasukkan kembali haluan negara yang dulu dikenal sebagai GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara, dan sekarang PPHN atau Pokok-Pokok Haluan Negara. Hal ini diangkat oleh MPR RI dengan tujuan agar pembangunan nasional memiliki arah jangka panjang, yaitu tidak tergantung pada visi misi presiden yang silih berganti. Saya sendiri dari tim kontra menyatakan penolakan terhadap rencana amandemen undang-undang yang bertujuan untuk memasukkan PPHN dalam konstitusi negara. Tentunya saya bukan menolak pentingnya arah pembangunan nasional jangka panjang, tapi menurut saya, mengubah konstitusi demi PPHN bukan jalan yang efektif. Saya memiliki 5 alasan. Yang pertama itu adalah amandemen terkait dengan PPHN bukan untuk kebutuhan yang mendesak. Kita sudah mempunyai sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Melalui undang-undang ini, negara seharusnya sudah bisa menyusun rencana strategis, visi jangka panjang, serta arah pembangunan, sehingga PPHN bukan kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Alasan kedua ialah terkait dengan risiko amandemen pasal-pasal lain. Hal yang sangat dikhawatirkan ialah jika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen untuk PPHN, maka bisa saja pasal-pasal lain ikut diubah. Amandemen akan dianggap mudah dan enteng sehingga akan terjadi amandemen-amandemen selanjutnya. Hal inilah yang disebut sebagai kotak Pandora konstitusi, di mana PPHN bisa menjadi sumber masalah tanpa akhir yang muncul akibat satu tindakan keliru. Sehingga untuk amandemen ini perlu memiliki alasan yang kuat. Alasan ketiga yaitu melawan arus sejarah. Jadi Indonesia pernah menjalankan pola pembangunan berjangka melalui GBHN yang dibentuk oleh MPR, yaitu pada masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie hingga Abdurrahman Wahid. Bahkan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid sempat merasakan bagaimana GBHN dijadikan sebagai dasar oleh MPR untuk melakukan pemakzulan atau pemberhentian dari jabatan. Penghapusan GBHN dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bukan tanpa alasan, sehingga apabila tidak belajar dari sejarah dengan membangkitkan PPHN untuk saat ini, maka peluang pengulangan sejarah melalui pemakzulan presiden besar kemungkinan akan terjadi lagi. Dengan modal PPHN, presiden hanya diposisikan sebagai pelaksana tugas, sehingga esensi presiden sebagai pemegang arah dan komando pembangunan menjadi hilang. Begitu juga dalam masa reformasi, terkait menghidupkan kembali PPHN dalam bentuk konstitusional bisa dianggap sebagai langkah mundur ke arah sentralisasi kekuasaan yang dulu terbukti membuka peluang penyalahgunaan wewenang, padahal semangat reformasi adalah mendorong demokratisasi dan pembatasan kekuasaan. Alasan keempat itu adalah solusi alternatif. Menurut saya, apabila memang PPHN dianggap penting, lebih baik diatur melalui undang-undang biasa, bukan dimasukkan ke dalam undang-undang dasar. Cara ini lebih fleksibel, karena bisa dikaji ulang jika tidak relevan dan tidak membahayakan stabilitas hukum tertinggi negara. Dan alasan yang terakhir ialah perlu memperhatikan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 37 itu adalah amandemen hanya bisa dilakukan jika yang pertama itu diusulkan oleh minimal 1/3 anggota MPR, yang kedua itu disidangkan dengan kehadiran minimal 2/3 anggota MPR, dan yang ketiga itu adalah disetujui oleh minimal 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Pasal ini mengingatkan kita bahwa amandemen Undang-Undang Dasar bukanlah hal yang mudah atau boleh dilakukan sembarang cara. Proses ini dibuat berat agar konstitusi tidak berubah hanya karena kepentingan politik jangka pendek. Saya percaya bahwa konstitusi adalah fondasi tertinggi negara.
Jadi jika pondasi ini diubah tanpa alasan yang benar-benar kuat, maka seluruh sistem bisa ikut terguncang. PPHN memang penting, tapi bukan berarti harus masuk dalam Undang-Undang Dasar. Menjaga konstitusi dari perubahan yang tidak perlu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara yang cinta demokrasi dan keadilan. Sekian tanggapan dari saya terkait dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pokok-pokok haluan negara. Terima kasih.